Beli salam dulu kiri kanan Anda. Mungkin tadi ada yang terlambat, katakan selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati. Salam, selamat hari Jumat Agung. Bisa beli salam kiri kanan kita ya. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat hidup kita hari ini dengan segala apa yang sudah kita miliki, yang kita punya, bukankah semua itu kasih setia Tuhan? Jangan lihat yang belum kau miliki. Pandang dan lihatlah apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Jangan lihat apa yang belum ada pada saudara. Karena kalau engkau selalu melihat dengan mata, melihat yang belum ada, engkau bisa kecewa. Lihatlah betapa banyaknya Dia sudah menolong saudara dan saya. Katakan amin. Hari ini saya akan membagikan sebuah tema penting karena berbicara Jumat Agung. Tanpa penumpahan darah tak ada pengampunan. Demikian tema besarnya untuk kita hari ini mengerti teks khotbah dengan judul tanpa penumpahan darah tak ada pengampunan. Sekali lagi, tanpa penumpahan darah tak ada pengampunan. Apa maksudnya? Mari kita pelan-pelan melihat. Dan ibu bapak saudara bisa mencatat dengan baik, tulis dengan baik. Saya rasa tidak bisa cuma mendengar, karena kemampuan kita sangat terbatas. Otak kita mungkin sudah terlalu banyak yang diisi sehingga bisa saja lupa. Dan kalau kita catat, kita bisa ulang-ulang lagi di rumah masing-masing. Kita mulai dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ayatnya dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Saya rindu kita membacanya pelan-pelan. Kita membacanya perlahan ya. Sama-sama kita baca Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. 2, 3, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buah. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata pastilah itu enggak bisa ditolerin lagi. Makan pasti. Enggak dibilang mudah-mudahan atau kayak-kayaknya atau ya sepertinya, enggak, atau sepertinya kau mati, enggak, tapi pastilah. Itu pesan Tuhan kepada Adam menerima perintah. Hati-hati dengan buah di tengah taman yang namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi sudah tahu, dan kita semua sudah tahu bahwa yang terjadi adalah Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Kita baca lagi Kejadian 3 ayat 6 sampai yang ke-7. Baca lagi 2, 3 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ini sudah berulang kali kita baca dari mungkin minggu ke minggu, setiap tahun pasti ya, kita tahulah apa yang terjadi ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada hal yang sangat menarik yang harus kita ngerti. Waktu Tuhan bilang pastilah engkau mati, itu kepada Adam. Nah, si ular ini dia tidak mengganggu Adam, dia mengganggu Hawa.
Mengapa Hawa? Karena Hawa tidak mendengar dengan langsung perintah itu dari Allah. Perintah itu langsung kepada Adam. Nah, di sini apa yang mau kita pelajari? Satu hal penting ini dalam hidup berkeluarga rupanya ya, bahwa ternyata Adam sebagai suami, Adam sebagai seorang raja di dalam rumah tangga, sebagai juga seorang nabi begitu ya, memberi arahan. Entah bagaimana Adam di dalam keluarga itu, yang waktu itu Hawa istrinya, sampai dia tidak bisa menegaskan tentang perintah Tuhan. Akhirnya Hawa tertipu oleh ular itu. Kalau kita baca selanjutnya bilang bahwa kalau dibaca sebelum jatuh itu, ular bilang, kalau kau makan itu nanti matamu terbuka, nanti kau tahu baik dan jahat, nanti kau seperti Allah. Wih, hebat. Padahal Tuhan sudah bilang, kalau kau makan pastilah kau mati. Berarti kesimpulan penting kita adalah, seringkali sebuah yang namanya tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, hati-hati, ternyata itu bisa perangkap. Apa misalnya tawaran dunia hari-hari ini? Yang pertama adalah ibu menang lotre, ibu dapat hadiah. Hadiahnya apa? Seperangkat alat untuk makan, seperangkat alat untuk minum. Ada lagi, ibu dapat 1 sepeda motor bebek. Jadi langsung berpikir, yes, tawaran. Tapi kemudian jalan keluarnya yang pertama, karena sepeda motornya mau dikirim, harus dikirim dulu uang ongkos kirimnya. Maka kita yakin, lalu kita kirimlah ongkos kirim itu. Berapa? Dari Jakarta 2.500.000. Kita mikir-mikir harga sepeda motor kan 20 juta. 2.500.000 kirim, padahal itu tipuan. Jadi semua yang menggiurkan, hati-hati, seringkali adalah sebuah perangkap. Tapi apa yang terjadi juga di sini, kita bisa melihat bagaimana Adam waktu Hawa makan buah itu. Di mana Adam? Saya tanya, di mana? Hah? Di sini konsepnya lagi bahwa ternyata satu yang namanya suami bernama Adam ini tidak punya sesuatu kemampuan yang namanya ketegasan terhadap perintah Tuhan. Istrinya sudah tahu di depannya karena ada bersama dengan dia, ya kan? Ya betul nggak? Adam itu bukan di mana, di samping si Hawa, ternyata ada dia di situ bersama-sama dengan dia. Dan akhirnya diberikan pula makanan itu kepada Adam. Di sini ini memberikan sebuah hal yang harus hati-hati, bahwa mohon maaf ya, seringkali wanita atau istri tanpa sadar bisa juga menjerumuskan suaminya. Hati-hati ya. Kalau suamimu bawa uang ke rumah, jangan kau bangga. Ibu jangan bangga. Ini ada dapat dana, ada sedikit lah ini rezeki. Dikasih berapa? 20 juta, 30 juta. Wih, puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Anda harus tanya, uangnya dari mana? Siapa yang kasih? Bagaimana? Harus jelas. Tapi biasanya ada, kalau ibu-ibu yang matre, saya percaya di sini tidak ada. Haleluya. Amin saudaraku. Bilang kiri kanan, enggak ada di sini, bilang. Di sini hanya mikirkan 100.000 aja, bilang saudara. Amin ya saudaraku ya. Kalau yang mikirannya terus matre, selalu memberikan sebuah dorongan motivasi kepada suaminya untuk nipu tanpa sadar. Contoh, ditengoknya lah
kawannya di gereja itu yang duduk di sampingnya, diperhatikannya, emak, gelangnya men, seperti pelak sepeda, tebal sekali gitu. Kita mikir-mikir, ini kerjanya apa? Lalu kita bilang sama suami, bang, atau pa, atau pi, atau dad, entah apalah panggilan saudara, ya kan, pa, pi, ya, dad, yang, wayang, nah, pokoknya terserah lah. Lalu bilang, ngeri kali orang itu. Tengok mama si Anu itu. Dia ada itu gelangnya kemarin waktu gereja dibawanya. Ngeri. Seperti pelak sepeda. Tebal. Kau bang, 20 tahun kita berumah tangga. Nggak pernah kau kasih, malah sampai sekarang. Nggak lepas-lepas kita dari kredit. Habislah sudah. Itu namanya apa? Itu motivasi sebenarnya sama suami. Nipu, korupsi, bohong. Jadi memang ada yang bilang laki-laki itu katanya tergantung istri. Benar apa enggak itu kira-kira? Halo ibu-ibu, benar enggak kira-kira itu? Kalau istrinya lurus-lurus katanya, suaminya pun lurus-lurus. Benarkah itu? Hah? Enggak juga kan? Banyak juga bapak-bapak udah diingatkan oleh istrinya, jangan bang, jangan pi, setan itu pi. Apa jawabannya? Lesalania. Katanya pula lagi, ya masuklah, terjerumus ke dalam dosa. Ingat ya, semua kita punya potensi untuk jatuh kalau tidak berjaga-jaga. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, perhatikan kata mati. Saya coba ambil kata mati, karena ini bicara tentang bagaimana kehidupan selanjutnya. Benarkah mati mereka setelah makan itu? Ya, mereka mati, putus hubungan dengan Tuhan. Kemudian apa lagi? Perangainya sudah perangai orang mati. Perangainya itu tidak hidup lagi. Hati nuraninya nggak hidup lagi. Makanya saudara-saudaraku, Kain dan Habil baru 4 manusia di dunia. Oke? Anak Adam, Hawa, Kain dan Habil. Ya, itu saja ini udah bunuh-bunuhan. Itu artinya mati. Nuraninya udah gak jalan lagi. Gak ada dipikirkannya bagaimana hidupnya ke depan. Apalah untungnya kalau aku bunuh adikku. Dia gak lagi nganggap ini adikku, ini saudaraku, ini keluarga, ini saudara kandung. Gak ada mikir itu lagi. Pokoknya dalam dirinya adalah egois saja. Hidupnya untuk dirinya saja. Itu sebenarnya orang yang sudah mati. Mati itu sebenarnya. Cuman belum de facto, belum fakta, belum jadi nyata. Atau juga ada orang yang mati apa? Gak punya tujuan. Gak punya tujuan. Banyakkah ibu-ibu yang gak punya tujuan? Banyak. Pokoknya jalani hidup, dah datang, muka pun ya pas-pasan kalau datang. Begitu saudara-saudara. Ya tersenyum pun terpaksa. Diam lagi. Gitu. Gak ada sebuah sukacita hidup rasanya. Kalau ngelihat dia orang senang. Tapi ada orang yang kalau ngelihat ibu itu, jangankan kita pun suntuk nengok mukanya. Seperti dialah yang memegang apa beban Pulau Nias ini, sama dialah semuanya mukanya itu penuh penderitaan. Saudara-saudara, mati berarti itu. Mati yang selanjutnya dia di dalam tanah mati, betul, itu pastinya. Tapi juga mati di dalam neraka selama-lamanya. Nah saudara-saudara, proses mati inilah yang harus coba dilihat. Jadi sudah berdosa, ketelanjangannya terlihat. Sebelumnya sebenarnya mereka telanjang juga, tapi tidak kelihatan mereka ketelanjangannya karena ada kemuliaan Tuhan pada mereka. Namun ketika mereka berdosa, itulah dalam kitab Roma bilang telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang, dan mereka mulai menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun pohon ara, membuat cawat menutupi. Tapi saya beritahu, apakah Allah mereka? Apakah Allah meninggalkan mereka begitu saja? Tidak. Di situ kita harus sadar bahwa Allah itu masih tetap kasihnya pada kita. Kitalah yang kehilangan akan
hubungan manis dengan Dia. Allah itu tetap setia sebenarnya. Kasihnya tetap. Buktinya apa? Allah itu tetap mengasihi kita. Dia berinisiatif untuk menutupi ketelanjangan tadi. Kalau daun pohon ara dibuat jadi cawat menutupi ketelanjangan, berapalah tahan itu? Gak lama. Dan itu inisiatif manusia. Allah tidak berkenan dengan inisiatif manusia itu. Allah yang berinisiatif sendiri. Mengapa? Karena Allah mengasihi manusia. Katakan amin. Apa inisiatif Allah di situ? Kejadian 3 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya. Perhatikan kata mengenakannya pada mereka. Jadi kulit binatang itu dapatnya dari mana? Namanya kulit binatang. Berarti binatang harus mati. Jadi lihat tadi, Tuhan bilang kalau kau makan buah itu pasti kau mati. Lalu Tuhan punya inisiatif sendiri apa? Mencari bagaimana dosa manusia itu bisa tertutupi dengan cara mati juga. Apa? Binatang harus mati. Waktu binatang harus mati, berarti darah binatang itu tertumpah. Dengarkan saya baik-baik. Jadi korban binatang itulah, dari binatang itulah kan ada korban, kan berkorban itu kan. Jadi korban binatang itu kan. Dan itulah ketika kulitnya diambil menutupi ketelanjangan manusia itu. Hal inilah, dengarkan baik-baik, hal inilah yang menjadi contoh bagi manusia dalam menjalankan ritual ibadahnya. Inilah contoh ritualnya. Apa itu? Pengorbanan darah harus ada, tumpah. Makanya di semua agama-agama yang dulu-dulu kalau kita dengar, itu selalu ada yang harus dikorbankan, bukan? Dulu-dulu di kampung saya dulu, waduh, itu minimal ayam putih yang tak pernah dipegang orang. Bayangkan itu ayam putih, nggak pernah dipegang orang. Di mana dicari itu coba? Udah putih nggak pernah dipegang orang lagi. Nenek saya menyembelih ayam. Kalau dia tahu dulunya ini serangan setan apa, dia akan cari ayam yang bulunya hitam. Karena nenek saya dulu seorang dukun. Kalau untuk kesembuhan disuruhnya cari ayam yang warna putih, disembelih. Dan waktu menyembelih itu ada mantranya. Dan itu diikutin terus. Dan jangan salah, ritual pengorbanan darah sampai hari ini pun masih juga dilakukan oleh sebagian agama-agama tertentu. Makanya ada namanya hewan kurban. Ritual. Jadi ritual penumpahan darah itu ditiru oleh siapa? Habel menirunya. Kain tidak menirunya. Waktu mereka mempersembahkan korban masing-masing, Habel peternak domba, Kain ini seorang petani. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 4. Mohon maaf, Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Mari kita perhatikan ya. Beberapa waktu lamanya Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lalu Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, ini lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tapi Kain dan korban persembahan itu tidak diindahkannya. Hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Ritual pengorbanan itu, penumpahan darah itu dilakukan oleh Allah sendiri dan ditiru. Saya percaya apa yang dilakukan Allah pada Adam dan Hawa
sebagai orang tua mereka pasti disampaikan sama anaknya Kain dan Habil. Tapi Kain tidak melakukannya. Dia pikir dari hasil pertanianku ini akan luar biasa diterima Tuhan. Ingat ya, yang diberikan oleh Kain itu bukan yang jelek-jelek. Ini ajaran sekolah minggu. Kenapa Kain tidak diterima? Karena Kain itu kasih yang busuk-busuk katanya. Sedangkan Habil yang bagus-bagus. Nggak ada ayatnya itu. Dua-duanya tahu bahwa ini Tuhan yang Allah yang besar, nggak mungkin dikasih busuk-busuk. Namun Anda harus ingat bahwa tanah sudah terkutuk, benar apa tidak? Dan tanah sudah dikutuk Tuhan, hasil tanah tidak akan diterima Tuhan. Yang diterima Tuhan, dikasih contoh oleh Tuhan, ritualnya darah yang harus tertumpah. Habil melakukannya, dan akhirnya dialah yang diterima persembahan itu. Tapi Kain marah-marah dia, kan? Lalu apa yang terjadi lagi selanjutnya? Nuh pun mengikuti ritual penumpahan darah itu, mengikuti juga. Dalam Kejadian 8:21 bilang, 8:21 kita baca sama-sama lagi. Lihat di depan ada, ya, oke, di slide ada 2, 3 ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah dan segala binatang yang tidak haram, dan dari segala barang diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh melakukan lagi setelah keluar dari bahtera. Untuk apa ritual itu? Karena ingin kembali connect dengan Allah lagi. Kembali ingin bersekutu dengan Tuhan. Penumpahan darah harus ada. Nuh melakukan, Abraham pun melakukan juga. Di dalam kitab Kejadian 15 ayat 9 sampai 10, masa kita baca Anda bisa lihat baik-baik. Dia potong lembu, dia potong kambing domba, burung tekukur, burung merpati, darah tertumpah lagi. Sampai kemudian kita semua tahu kisah bagaimana dia mempersembahkan Ishak di Gunung Muria untuk sebagai korban juga. Ya harus disembelih juga. Namun karena Tuhan menahannya, sebenarnya dia mau ambil itu pisau, udah mau ditikamnya, darah harus tertumpah. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang berkata, Abraham, jangan. Aku sudah tahu hatimu. Kau lebih mengasihi aku daripada anak itu. Wah, luar biasa. Setelah itu lagi, Musa dan bangsa Israel pun melakukan ritual penumpahan darah itu. Kitab Imamat itu terlalu banyak ditulis. Semua di situ kalau Anda baca kitab Imamat itu, wah, selalu itu. Setiap tempat yang mezbah apapun sebagai peralatan-peralatan untuk yang namanya ritual ibadah, semua harus dikuduskan dengan darah. Dengan darah binatang. Itu sebabnya berarti darah yang ditumpahkan ada kematian. Jadi sebenarnya waktu Tuhan bilang pastilah engkau mati, betul manusia pasti mati. Dalam kasihnya yang luar biasa, dia melakukan sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Dia lakukan penumpahan darah pada binatang untuk mentahirkan. Wow, luar biasa Allah kita itu. Jadi sekali lagi, kita diselamatkan sebenarnya bukan karena usaha kita. Adam dan Hawa berupaya menutupi ketelanjangannya dengan usahanya menyemat daun pohon ara menjadi cawat. Tidak bisa. Yang ianya adalah Tuhan yang harus berinisiatif sendiri, bukan kita. Halo, ingat baik-baik pesan ini. Jadi kematian yang tadi pasti mati, ya harus dibayar dengan kematian juga, kematian binatang. Nah, mari kita baca menarik Ibrani 9 ayat 19 sampai 22. Perhatikan ayat ini pelan-pelan. Ibrani 9 ayat 19 sampai 22. Baca bersama-sama lagi. 2, 3 ya. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ayo
serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ritual penumpahan darah itu memang diawali, diberikan contoh oleh Allah sendiri. Nah, agama memang bedanya agama dengan kekristenan itu ya. Kalau dibilang agama itu baik semua, iya. Betul, mengajarkan moralitas yang baik, benar. Tetapi kekristenan mengajarkan satu hal yang sangat berbeda, yaitu keselamatan Anda dan saya diperoleh dari Allah sendiri, bukan usaha kita. Amin. Dialah yang menjadi sang penebus dosa kita, bukan kita. Jadi rentetan ini peristiwa semakin meyakinkan kita bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena karyanya sendiri. Saudara-saudaraku, penting untuk kita sadari. Itu sebabnya Ibrani 9 ayat 13-14. Kita baca lagi Ibrani 9 ayat 13-14. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Betapa lebih berharganya lagi darah Kristus. Makanya tema kita bulan ini berbicara ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Kita akan bicara tentang itu. Ditebus, apa itu ditebus? Supaya apa? Supaya kita sadari bahwa kita ini harusnya sudah tahu ya. Harusnya kalau Anda mengalami sebuah perjumpaan dengan Kristus dalam karya penebusan itu, maka engkau dan saya harusnya sudah hidup, bukan mati lagi. Betul nggak? Maksudnya hidup bagaimana? Perangai-perangaimu yang di masa lampau, kejahatan-kejahatanmu di masa lalu, itu perlahan-pelan dan pasti akan berhenti karena Yesus ada di dalammu. Karena engkau tidak lagi menjadi milikmu sendiri. Engkau menjadi milik Kristus karena sudah ditebusnya. Kalau Anda tahu bagaimana arti ditebus begini kan. Contoh, Anda tidak punya uang, tapi Anda punya anting-anting yang 3 kilo itu. Oke? Terus bagaimana mau cari uang? Pergi ke pajak gade. Ngapain? Digadaikanlah itu. Nah, waktu digadaikan berarti Anda dapat uangnya. Bisakah anting-anting itu menjadi milik Anda lagi? Bisa. Caranya bagaimana? Ditebus dengan uang yang sudah tertera sesuai dengan peraturan. Anda akan mengambil itu dengan bunga-bunganya tentunya membayar. Anda mengambil lagi barang anting-anting itu. Anda dan saya sudah terjual kepada kuasa dosa, maut, iblis. Dan Yesus ingin mengambil lagi semuanya, saudara-saudara. Menarik Anda dan saya kembali kepada Tuhan. Dia ingin Anda dan saya kembali menjadi miliknya. Halo, bagaimana caranya? Dia yang menjadi harta
dengan harga berapa? Dia bayar itu dengan harga berapa supaya Anda kembali? Jalan yang terbaik dengan darah Yesus, dengan dirinya sendiri menebus saudara. Bukankah itu hal yang baik? Bukankah itu hal yang menarik buat kita? Amin, saudara-saudara. Bukankah itu berarti Anda harus bersukacita? Amin. Siapa yang masih tidak peduli dengan hidupnya, yang artinya masih mengalami terus-menerus kuasa dosa dalam dirinya, yang dilakukannya dosa terus, nggak berhenti. Apalagi maksud yang lain, waktu dia kerinduannya dengar firman seperti ini, begitu dia mau pulang, dia langsung bilang, aku bersalah, aku harus berubah. Tapi sampai di rumah dia tidak mampu menang atas dosa itu. Gimana? Dia kembali lagi jadi seorang besar. Dengan Ibu Bapak yang kasih. Kalau Anda hari ini mengerti, Anda mati sebenarnya karena nggak bisa bangkit dari semua itu. Yang pertama, Anda harus ditebus terlebih dahulu oleh darah Yesus. Hari ini saya akan bicara tentang kebangkitan Yesus. Bangkitannya membuat kita tidak sia-sia percaya. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita ke gereja setiap minggu, sia-sia kita beribadah, sia-sia kepercayaan kita. Hari ini saya akan bicara tentang kebangkitan. Dan saya berharap Anda semua bisa hadir kembali. Jadi, saudara-saudara, dengan peristiwa kematian Yesus ini, darah bertumpah, karya tebusan itu berjalan sudah. Makanya di dalam mulut dia bilang sudah selesai. Kata sudah selesai berarti dia sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita, pergumulan, masalah. Katakan amin. Katakan amin. Jadi sudah. Pertanyaannya, dengar ya, jangan bangga dengan semua simbol-simbol aksesoris Kristen kelihatan. Halo. Jangan bangga dengan semua simbol-simbol kekristenan yang ada pada diri ini. Yang mau dilihat itu apakah perangaimu itu sudah ditebus dengan darah Yesus atau belum? Ada pula orang, wih, kalungnya anting-antingnya lagi. Cincinnya ada sandal dengan bangga. Tapi perangainya masuk akal terus kehidupan. Nah itu berarti saudara-saudara, pertanyaan, mau ditanya, ibu Kristen enggak? Jawabannya apa? Kristen lah. Salib itu juga dia kan. Aku kasih tahu. Salib yang mana itu salib? Ingat di Golgota itu ada 3 salib. Jangan bangun salib di Golgota itu ada 3 salib, ada 3. Yang mana itu? Halo, yang mana salib itu? Yang mana? Yang di tengah Yesus, betul, juru selamat dunia. Tapi ada penjahat yang di samping kanannya yang mau bertobat. Yang di kiri penjahat kurang ajar, ya kan? Menghina Yesus. Salib juga itu. Saya tanya, salib yang mana? Dari perangainya, dari tingkah lakunya, saya khawatir salib penjahat di kiri yang kurang ajar ini. Jadi simbol-simbol yang kelihatan kekristenan tidak pernah membuat. Yang ianya adalah waktu Anda tahu Anda ditebus dengan darahnya, Anda akan menyerahkan diri Anda dan
waktu Anda dan saya menyambut perjamuan, jangan anggap itu hanya sekedar ritual. Tapi mari kita renungkan bagaimana Dia mengorbankan nyawa. Ritual darah sudah dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Ingat ya, ritual penumpahan darah sampai hari ini gereja setan juga melakukannya. Ada banyak agama-agama tertentu, baik yang sudah besar maupun yang hanya agama suci melakukan. Anda tahu kalau gereja setan bagaimana melakukan ritual penumpahan darah? Anda pernah dengar stand up komedi Mongol? Itu kan gereja setan, bosnya begitu. Kalau gereja setan melakukan ritual, bagaimana penumpahan darah? Bukan dengan binatang, tapi anak bayi. Anak bayi darahnya ditangkap untuk diberikan kepada Lucifer. Itu ritual begitu, itu tiruan dari zaman Adam jatuh. Mereka ingin mencoba menyamai, padahal itu semua adalah pekerjaan setan yang namanya gereja setan. Yang benar, yang bukan sesat adalah Yesus, Allah sendiri. Inisiatifnya sendiri, bukan manusia punya inisiatif. Dia sendiri yang berinisiatif. Untuk apa? Untuk Dia sendiri harus mati. Jadi berharap mari kita melakukan hari ini waktu perjamuan Kudus ini. Harapannya adalah Anda renungkan sejenak, Anda bersyukur. Kalau Anda belum pernah menerima Tuhan, Anda doa. Tapi kalau Anda terus lakukan dosa, bilang Tuhan, aku mau menang Tuhan. Aku mau menang atas dosa itu. Tolong aku terima hari ini Tuhan. Darah memberikan aku hari ini penebusan. Hari ini Saudara datang saya akan bicara tentang kebangkitannya, membuat kita bisa menang atas segala dosa. Kita bisa karena Yesus sudah beri kita kemenangan. Mari saya ajak kita hari ini, sekalipun mati lampu, saya percaya iman kita tidak mati. Katakan amin. Bilang kita naik mati lampu, tapi iman kita tidak mati. Kuat-kuat bilang biar tahu dia. Mati lampu, mati listrik bilang, tapi iman kita tidak mati. Haleluya. Coba Anda bayangkan waktu zaman gereja bulan nggak ada kipas angin, nggak ada AC. Tapi yang tumbuh 120 orang dalam di tempatnya begitu sesat di atas, di loteng Yerusalem, di loteng di atas itu. Bagaimana